Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari, nomor babnya 88, nomor hadisnya 478. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tasbiki, babnya mengapurancamkan. Ngapurancam itu seperti ini. Ngapurancam. Al-asabi'i, pada beberapa atau selain masjid. Hadasana Hamid ibnu Umar an Bishr, hadasana Asim, hadasana Waqid an Abi an ibni Umar atau ibni Amr. Syabaka, ngapurancamkan siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu, pada beberapa jarinya Nabi. Jadi Nabi mengapurancamkan beberapa jarinya baik di masjid maupun di luar masjid. Waqala, berkata siapa Asim ibnu Ali, hadasana Asim ibnu Muhammad, sami'tu hada hadis, sami'tu mendengar aku Hasim, hadal hadis, pada ini hadis, min abi, dari bapakku. Bapaknya mubalek, anaknya ya mubalek. Falam ahfadu, maka tidak hafal aku Asim. Faqawwamahu, maka membenarkan hu, pada hadis, li, padaku Asim, siapa Waqid an Abi, karena Waqid lupa, karena Asim lupa ya terhadap hadis yang disampaikan dari bapaknya, lalu oleh Waqid dibenarkan. Kalau berkata Abi, sami itu mendengar aku Abi, pada bapakku, wahwa, sedangkan Abi, yaqulu, berkata siapa Abi. Kalau berkata siapa Abdullah, kalau bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibnu Amr, kaifa, bagaimana, bika, denganmu, idza bakita, ketika tetap kamu atau tertinggal kamu, fi husalatin, di dalam sutiran atau sesuatu yang jelek, minan nasi, dari manusia. Bagaimana kamu ketika kamu itu berada di dalam sutiran manusia yang jelek. Bihadal hadi, bihada, dengan ini hadis. Hadasana Khalid ibnu Yahya qala hadasana Sufyan an Abi Buraidah ibni Abdullah ibni Abi Burda an Jadi an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'min, sesungguhnya orang iman. Qala, bersabda Nabi, innal mu'min, sesungguhnya orang iman, lil mu'min, bagi orang iman yang lain, kal bunyani, seperti bangunan, yashuddu, menguatkan, opo ba'duhu, sebagian bangunan, ba'don, pada sebagian. Jadi sesungguhnya orang iman itu kepada orang iman yang lain, gambarannya seperti satu bangunan, yang mana bangunan lain itu menguatkan terhadap bangunan yang lainnya. Jadi Nabi mengapurancamkan pada beberapa jari ya,
Wasyabbaka dan mengapurancamkan siapa Nabi asobi'ahu pada beberapa jari. Jadi menunjukkan saking kuatnya orang iman dengan orang iman yang lain, ya, yang saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi gambarannya orang iman itu ya seperti ngapurancam seperti ini, saling kuat menguatkan antara jari-jari kanan dengan jari-jari kiri, saling kuat menguatkan. Itu gambarannya orang iman. Hadatsana Isa qala hadatsana Ibnu Syumail akhbarana Ibnu Aun an Ibni Sirin an Abi Hurairah qala berkata siapa Abi Hurairah, Salat bina dengan kami siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ihda sholati pada salah satu dua sholat al-asyiyi yang sore, yaitu sholat duhur atau sholat asar. Qala berkata siapa Ibnu Sirin, samaha menyebut ha pada sholat siapa Abu Hurairah. Walakin dan akan tetapi nasitu lupa aku Ibnu Sirin anak aku. Jadi pada waktu Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, dia menyebut sholatnya, sholat duhur, atau yang disebut Abu Hurairah sholat asar. Tapi aku lupa terhadap sholat yang disampaikan Abu Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, fasolah maka sholat siapa Nabi bina dengan kami rakaataini dua rakaat. Suma kemudian salam siapa Nabi. Faqoma maka berdiri siapa Nabi ila khosyabatin pada kayu ma'rudotin yang dibentangkan fil masjidi di dalam masjid. Fataka'a maka santai-santai siapa Nabi, maksudnya bersandaran alaiha atas kayu. Ka'annahu seakan-akan sesungguhnya Nabi iku godbanun marah. Wawado'a dan meletakkan siapa Nabi yadahu pada tangannya al-yumna yang kanan alal yusro atas tangan yang kiri. Wasyabbaka dan ngapurancam siapa Nabi baina asobihi di antara jari-jari Nabi. Wawado'a dan meletakkan siapa Nabi khuddahu pada pipinya Nabi ali aimana yang kanan, ya. Ditempelkan begini. Ala dhuhri kafai yusra di atas punggung telapak kaki, telapak tangan yang kiri, ya. Telapak tangan yang kiri Nabi ngapurancam, kemudian Nabi meletakkan tangannya itu ke pipinya yang kanan dengan punggung telapak kaki yang kiri, ya. Taruh begini. Wa kharajat dan keluar siapa as-sar'anu orang-orang yang cepat-cepat min abwabil masjid dari beberapa pintu masjid, karena mereka melihat Nabi sholat 2 rakaat, ya, terus kemudian bersandar di kayu. Fakolu maka berkata mereka, kosurot adakah
Wa fi qaumin, dan di dalam kaum Abu Bakrin, Abu Bakar, wa Umarun, dan Umar. Fahaba, maka takut keduanya, ayyukallimahu, bahwa berbicara keduanya hu pada Nabi. Maksudnya mereka berdua takut untuk mengingatkan Nabi karena sholatnya hanya 2 rakaat. Ini sholatnya kok 2 rakaat, apa dikosor? Wa fil qaumi, dan di dalam kaum rajulun, ada seorang laki-laki, fi yadaihi, di dalam tangannya, kedua tangannya, tulun, yang panjang, maka disebut dul yadain. Yuqalu, dikatakan lahu bagi rajul dul yadain, orang yang mempunyai 2 tangan yang panjang. Kemudian ada seorang laki-laki dari kaum yang disebutkan dul yadain. Qala, berkata siapa rajul, ya Rasulullah, hai Nabi, anasitu, adakah lupa engkau, am, ataukah kosurat, dikosor, opo sholatun, sholat. Nabi, kok sholatnya 2 rakaat, apakah engkau lupa atau memang sholatnya itu dikosor? Kok sholatnya 2 rakaat itu loh. Qala, bersabda Nabi, lam ansa, tidak lupa aku, walam tuqsiru, dan tidak mengkosor aku. Loh, sholat aku enggak lali, aku tidak lupa, dan sholatnya tidak dikosor. Qala, bersabda Nabi, akama yakulu, adakah seperti yang dikatakan siapa dul yadain, orang yang mempunyai 2 tangan? Hei, apakah benar apa yang disampaikan oleh dul yadain? Sholatnya cuma 2 rakaat. Faqalu, maka berkata mereka kaum yang di situ ada Abu Bakar dan Umar, na'am, ya, oh ya Nabi, sholatnya cuma 2 rakaat. Fataqaddama, maka maju siapa Nabi, fasala, maka sholat siapa Nabi, ma, pada apa-apa, taroka, yang meninggalkan siapa Nabi. Kemudian Nabi bangun, kemudian maju, terus melanjutkan kekurangan sholatnya. Suma, kemudian salama, salam siapa Nabi. Suma, kemudian kabaro, takbir siapa Nabi. Wasajada, dan sujud siapa Nabi. Misla sujudihi, semisal sujudnya Nabi. Atau wala, atau lebih panjang. Suma, kemudian rofa'a, mengangkat siapa Nabi, roksahu, pada kepalanya. Wa kabbaro, dan takbir siapa Nabi. Suma, kemudian kabbaro, takbir siapa Nabi. Wa sajada, dan sujud siapa Nabi. Mislu sujudihi, semisal sujudnya Nabi. Atau wala, lebih panjang, sujudnya lebih lama. Suma, kemudian rofa'a, mengangkat siapa Nabi, roksahu, pada kepalanya Nabi. Wa kabaro, dan takbir siapa Nabi. Farubama, maka kadang-kadang sa'alahu, bertanya mereka hu, pada siapa? Ibnu Sirin. Suma, kemudian salama, salam siapa Nabi. Fayaqulu, maka berkata siapa Ibnu Sirin, nubi'tu, dikabari aku,
Ana Imran, sesungguhnya Imran ibnu Husain, kalau berkata sapa Imran, lafadznya tsumma sallama, kemudian salam siapa Nabi. Jadi Nabi menyelesaikan sholat yang kurang, yaitu 2 rakaat. Setelah selesai ruku, sujud, ya, kemudian menyelesaikan 2 rakaatnya, sebelum salam Nabi mengerjakan sujud sahwi, baru kemudian Nabi salam. Nah, itu jadi disebut sujud sahwi itu ada 3. Yang pertama, ada kalanya sholatnya yang ditambah, ya, sholatnya yang ditambah. Contohnya ragu-ragu di dalam sholat, wah ini berapa rakaat ya? Ya, maka cara mengambilnya diambil dari hitungan sholat yang kecil, ya, padahal dia dapatnya sudah banyak. Contohnya dia sudah dapat 3 rakaat, lupa ini dapat berapa ini, maka hitungannya diambil dari yang kecil, yaitu 2 rakaat, berarti nambah 2 rakaat, kemudian salam, secara hitungan berarti 5 rakaat. Nah, ini namanya sujud sahwi dalam keadaan sholatnya ditambah. Yang kedua, sholatnya kurang, ya, sholatnya kurang 1 rakaat, lupa, kemudian salam, ya, terus diingatkan. Nah, ini maka sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, ragu-ragu. Ragu-ragu maka yang diambil hitungan yang kecil tadi. Kalau sholat berjamaah, meskipun makmum tidak lupa, meskipun makmumnya tidak lupa, maka makmum wajib mengikuti imamnya. Makmum ikut mengikuti imamnya. Contohnya, harusnya imamnya itu duduk tahiyat awal, kemudian imamnya takbir berdiri, Allahu Akbar, lalu apa? Makmumnya mengingatkan subhanallah, ya, tapi imamnya nggak mau duduk, tetap terus saja, maka makmum mengikuti imam, bangun dari tahiyat awal, mengikuti imam untuk rakaat ketiga dan keempat. Setelah itu sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu ada 3, ya, dan sujud sahwi itu akan mendapatkan 3. Yang pertama, untuk menjadikan ridhonya Allah. Jadi dengan sujud sahwi, yang pertama Allah ridho. Yang kedua, dengan sujud sahwi itu membuat setan itu marah. Tadinya setan sudah mengganggu sehingga lupa di dalam rakaat berapa, wah berhasil nih, diganggu oleh setan, udkur kada, ingat ini, ingat itu, sehingga lupa dapat rakaat berapa. Maka dengan sujud sahwi, setan itu marah. Itu. Yang ketiga, untuk menutupi kekurangan atau menyempurnakan kekurangan di dalam sholatnya. Kalau sholatnya itu kurang 1 rakaat, contohnya dia lupa dapat rakaat berapa, kemudian dia sujud sahwi, maka sholatnya dihitung sempurna. Itu manfaatnya sujud sahwi, ya, manfaatnya sujud sahwi. Babul masajidi, babnya beberapa masjid, alati yang
ala turukil Madinah, atas beberapa jalan Madinah, wal mawadi'i, dan beberapa tempat, alati yang sholat fiha, di dalam tempat siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi babnya masjid di beberapa jalan Madinah, dan babnya beberapa tempat yang Nabi sholat di tempat itu. Ya, Nabi pernah mengerjakan sholat di tempat itu. Hadatsana Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami qala hadatsana Fudail ibn Sulaiman qala hadatsana Musa ibn Uqbah qala, berkata siapa Musa, ra'aitu, melihat aku, Salima pada Salim ibni Abdillah, yataharra, mempersungguh dia, amakina, pada beberapa tempat, minat toriki, dari beberapa jalan. Fayusalli, maka sholat siapa Salim, fiha, di dalam tempat. Jadi Salim itu kalau bepergian, dia mempersungguh sholat di tempat. Ya, dia mempersungguh sholat di tempat, yang mana tempat itu ada di jalan antara Mekah dan Madinah. Pokoknya setiap Salim bepergian, baik dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, Salim selalu berhenti di tempat itu untuk mengerjakan sholat. Ya. Contohnya mungkin Bapak Ibu mudik, ya, biasanya mudik dari Jakarta ke Jawa Tengah contohnya. Setiap tahun mudik pasti mampir di masjid, ya. Setiap tahun mudik pasti mampir di masjid yang ada di Cirebon contohnya. Pasti mampir ke situ. Nanti ketika pulang dari kampung ke Jakarta, ya, ketika pulang dari kampung ke Jakarta sudah masuk waktu sholat, mampir lagi ke masjid yang sama. Ini gambarannya begitu. Itu yang dikerjakan oleh Salim. Setiap Salim berada di Mekah ke Madinah, ya, berhenti sholat di situ. Dari Mekah atau dari Madinah ke Mekah, dia berhenti sholat di situ. Ini. Wa yuhadisu, dan menceritakan siapa Salim, ana abahu, sesungguhnya bapaknya Salim, karena ada siapa bapak, iku yusolli, sholat siapa bapak, fiha, di dalam tempat, wa annahu, dan sesungguhnya bapak, iku ro'a, melihat siapa bapak, an-nabiya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusolli, sholat siapa Nabi, fi tilkal Makkah, fi tilkal amkinatin, pada demikian itu beberapa tempat. Lalu Salim menyampaikan bahwa bapaknya itu pernah mengerjakan sholat di tempat itu yang dikerjakan Salim, karena bapaknya Salim pernah melihat Nabi mengerjakan sholat di tempat itu. Nabi sholat di situ, bapaknya Salim juga sholat di situ, Salim pun juga sholat di situ ketika melakukan bepergian dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah. Hadasani, bercerita nih kepadaku Musa, siapa Nafi an ibni Umar, anau, sesungguhnya ibni Umar, karena ada dia, yusolli, sholat siapa ibnu Umar, fitil kal amkinatin, di dalam demikian itu tempat. Ibni Umar pun juga sama,
dia juga mengerjakan sholat di tempat itu. Wasa'altu, dan bertanya aku, Musa, Saliman pada Salim, fala a'lamuhu, maka tidak mengetahui aku pada Salim, ila kecuali wafaqo, mencocoki siapa Salim, nafi'an pada nafi', fil amkinatin di dalam tempat, kuliha kesemuanya tempat. Dan Musa, ya, Musa bin Uqbah, dia bertanya kepada Salim, hadisnya Salim dan Nafi' itu tidak ada perselisihan di dalam urusan tempat sholat, ya. Gak ada perselisihan, sama. Ila kecuali anahuma, sesungguhnya keduanya, ikhtalafa berselisih keduanya, fi masjidin di dalam masjid, bisyarafir Rawaha di tanah Rawaha. Kecuali keduanya itu berselisih di dalam masjid tanah Rawaha. Jadi tanah Rawaha itu ada masjid besar dan ada masjid kecil. Lah ini menjadi perselisihan, sholatnya itu di masjid besar atau masjid kecil. Yang jelas tempatnya sama, hanya bedanya masjid kecil atau masjid besar. Hadasana Ibrahim Ibnu Mundir qala hadasana Anas Ibnu Iyad qala hadasani Musa Ibnu Uqbah an-Nafi' anna Abdullah akhbarahu, mengkhabari siapa Abdullahu pada Nafi', ana Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, yanzilu bertempat siapa Nabi, maksudnya singgah untuk istirahat, di Dzul Khulaifah, di Dzul Khulaifah, hina ya'tamiru, ketika akan umroh siapa Nabi, fi hajjatihi, dalam hajinya Nabi. Hina hajja, ketika haji siapa Nabi, tahta samuratin, di bawah pohon kelampis, fi maudhi'il masjidi, di dalam tempat masjid, alladhi yang bidil khulaifah, di Dzul Khulaifah. Jadi Nabi pernah singgah di Dzul Khulaifah ketika Nabi hendak mengerjakan umroh di dalam hajinya. Ketika Nabi haji berada di bawah pohon kelampis, tempat masjid yang ada di Dzul Khulaifah. Wakana, dan ada siapa Nabi, idza roja'a, ketika kembali siapa Nabi, min ghuswin, dari perang, karena ada siapa Nabi, fitil katorik, di dalam demikian itu jalan, atau hajan, pulang dari haji, atau umrotan, pulang umroh, habato, maka turun siapa Nabi, min batoni wadin, dari dalamnya jurang. Jadi ketika Nabi kembali dari perang, Nabi singgah di tempat itu. Ketika Nabi pulang dari haji atau pulang dari umroh, Nabi juga singgah di tempat itu, yaitu Nabi turun ke dalamnya jurang. Jadi sedikit jurang di Dzul Khulaifah, ya. Fa idza dhuhara, maka ketika naik siapa Nabi, min batoni wadin, dari dalamnya jurang, anakho, maka menggerakkan siapa Nabi, bil batohai, di tanah batohah,
ala tiang ala syafiri di pinggirnya alwadi jurang, syarqiyatin yang sebelah timur, fa'arrosa maka istirahat siapa Nabi, suma kemudian hatta sehingga sama di sana, hatta sehingga yusbiha pagi-pagian siapa Nabi. Jadi ketika Nabi naik dari dalamnya jurang, setelah Nabi istirahat di sana, itu Nabi menjadikan jurang itu bergerak tanahnya, maksudnya longsor dari pinggirnya jurang sebelah timur. Ya. Jadi Nabi istirahat di sana sampai pagi. Ketika Nabi naik, jurangnya longsor. Laisa tidak ada indal masjid di sisi masjid alati yang bihijarotin dengan batu besar, wala dan tidak alal akmatin di atasnya bukit, alati yang alaiha di atas bukit masjidun masjid. Jadi di bawahnya itu ada masjid. Ya, jadi tidak ada masjid, yang ada hanya batu besar, ya, dan tidak ada bukit, ya, dan tidak ada bukit di atasnya itu masjid, ya. Karena ada sama di sana kholiun jurang, yusolli sholat siapa Nabi, yusolli sholat siapa Nabi, yusolli sholat siapa, maaf, yusolli sholat siapa Abdullah indahu di sisi jurang, fi batonihi di dalamnya jurang, kusubun beberapa tumpukan pasir. Karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama di sana yusolli sholat siapa Nabi. Jadi di sana jurang yang ditempati oleh Nabi, yang mana Nabi sholat di sana, itu juga digunakan sholat oleh Abdullah, yang mana di dalam jurang itu banyak tumpukan pasir, maksudnya tanahnya itu masir, ya, tanahnya itu masir. Fadaha maka ambles atau longsor opo asailu banjir fihi di dalam jurang, bil batohai di tanah batohah. Jadi dengan adanya banjir membuat jurang itu ambles. Hatta sehingga dafana mengubur apa banjir dalikal makan pada demikian itu tempat. Jadi tempat yang digunakan istirahat oleh Nabi, Nabi sholat di situ di pinggir jurang, dan Abdullah juga sholat di situ. Ketika banjir itu datang, maka tempat itu ditutup atau tertutup oleh banjir, atau tanah tempatnya itu tertutup oleh banjir. Alladhi yang karena ada siapa Abdullah yusolli sholat siapa Abdullah fihi di dalam tempat. Jadi tempat yang digunakan sholat oleh Nabi ketika Nabi pulang dari perang, pulang dari haji atau umroh, Nabi berada di tempat pinggir jurang, yang Nabi istirahat di situ, sholat subuh di situ, ya, yang mana tempat itu juga digunakan sholat oleh Abdullah. Ketika banjir, maka tempat itu ambles, tertutup tanah batohah, ya, sehingga banjir itu mengubur pada tempat itu yang digunakan oleh Abdullah sholat, ya. Intinya ini adalah tempat yang pernah digunakan sholat oleh Nabi dan para
sahabatnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa disampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.